Halo Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky, siap bacain episode lewat jam malam. Semua tentang energi kamu dan sekitar kamu, oke? Bagaimana kita memanfaatkan semua energi yang ada di sekitar kita untuk membantu kita untuk menentukan langkah dan mengambil langkah gitu untuk maju, istilahnya gitu, untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Karena banyak energi-energi yang wajar luput dari perhatian kita untuk kita rasakan ya, karena memang energi tidak ada yang tampak kan, tidak ada yang kelihatan kecuali hanya bisa dirasa. Nah, kalau nggak senang-senang banget atau nggak bete-bete banget, biasanya kita nggak terlalu mikirin. Padahal bersama dengan jalannya waktu, itu bisa menjadi rintangan kita, beban kita, bahkan bumerang buat kita. Dan di saat sudah begitu, akhirnya kita harus berani juga melepaskan segala hal yang memang sudah bukan kuasa kita lagi untuk mentransformasi atau melakukan apapun yang memang sudah di luar kuasa kita. Oke. Dan penting untuk aware, untuk sadari akan hal itu. Jadi kitanya juga nggak stuck. Oke. Kita nggak hidup tapi mati gitu loh intinya. Seperti kayak famous quote bilang, the best prediction of the future is to create one. Hanya dengan mempelajari keadaan kita, momen kita saat ini, dan energi-energinya, kita bisa lebih menempatkan, memberikan arah. Juga dengan energi yang seperti apa, kita bisa menentukan arah gitu kan. Langsung aja ya. Tema reading kalian adalah, sebentar ya, sorry. Tema reading kalian adalah self-reliance. Don't be afraid to fly solo. Jadi kalian harus bisa menggantungkan diri kalian sendiri, percaya pada diri sendiri, yakin dan tegar ya. Dan jangan takut untuk menjadi sendiri daripada salah ditemani masalah orang, ya kan? Mendingan sendiri. Energinya jelas energi kita sendiri dibanding kita sama orang lain, tapi malah kita tersesat, right? Energi secara keseluruhan The Chariot, energinya Cancer, Venus lagi ada di Cancer. Kita akan jadi lebih sensitif semua. Kita akan lebih sensitif secara emosional. Dan kebetulan Mars lagi kencang-kencangnya produktif ya, ingin melakukan gitu kan, lagi di rumahnya gitu. Tapi bulan depan mulai retrograde, artinya mulai slow. Jadi manfaatkan energi itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana apapun yang kalian ingin lakukan. Rumah pertama kalian ini untuk Libra rising atau ascendant sign ya, atau bisa juga dipakai untuk Libra sun sign atau moon sign, yang artinya rising atau ascendant sign itu untuk melihat apapun yang akan termanifestasi secara fisik atau nyata ke kita. Moon sign itu untuk tentang emosional dan perasaan kita, sadari atau tidak, akui atau tidak, bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berpikir, itu semua dipicu oleh apa yang kita rasa. Jadi moon sign itu penting. Dan juga sun sign itu lebih ke soul, apa yang terjadi di dalam diri kita. Oke. Karena kalian gue treat sebagai rising atau ascendant sign, rumah pertama kalian adalah Libra. Oke. Libra itu di rumah pertama kalian, yaitu identitas kalian. Dan gue bikin kali ini berbeda formatnya dengan 12 konstelasi bintang ya, zodiak, karena kita selalu berhubungan dan juga membaca energi planetnya untuk bisa kita selaraskan untuk apa tindakan kita yang selanjutnya bisa kita gunakan ya. Energi pertama di energi kalian, identitas kalian, dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri adalah Ace of Water kebalik. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru di percintaan, di hal percintaan yang sangat emosional, tapi gagal. Kalian urungkan atau kalian miss opportunity akan sesuatu yang mulai bersemi tapi nggak jadi gitu, kurang lebih gitu ya. Challenge-nya adalah
Di rumah ketujuh kalian yaitu Aries, ya, semua tentang relationship, tentang marriage, tentang kontrak, tentang business partner, interpersonal, equality, ya. Itu di Aries, yang mana rumah ketujuh kalian tentang relationship. Yang mana Mars itu lagi di situ, di rumahnya. Dan kalian dapat Ten of Fire. Kalian burn out, kalian terbakar. Oleh cinta yang mulai bersemi, tapi kalian tidak mampu mengambil kesempatan itu, karena kalian punya batas-batas yang kalian tidak bisa ambil. Dan karena Mars di situ, si warrior itu, ya, dia akan bertindak, mengambil tindakan apapun, dia akan berperang untuk melakukan apapun yang diperlukan supaya jalannya lancar aja relationshipnya, entah itu di business partner, entah itu di marriage, entah itu di kontrak apapun, ya. Oke. Dan Mars itu square dengan Pluto, Saturn, juga Jupiter. Artinya Saturn, si pembawa karma, ya, itu paling takut sama Mars karena dia kapten perang. Oke. Dia yang dia akan selalu, jadi si Mars ini dia akan selalu melabrak apapun, dia akan ambil resiko sebagai leader. Dia akan selalu memerangi yang memang sudah tidak sepantasnya gitu. Dia sangat patriotis gitu. Ada di mana tidak ada kebenaran, dia jalan, dia maju. Dan karma, ya, Saturn pembawa karma itu semua Saturn, Pluto, Jupiter, yang kemudian Saturn dan Pluto ini, Pluto kan transformasi, ya, yang ngeblok. Jadi kalau kalian tidak mengurusi karma kalian, kalian tidak mengurusi karma kalian, artinya kalian tidak merubah diri kalian, tidak akan ada perubahan. Kalian akan terus terbakar, ya, membakar diri kalian. Dan kalian kalau kalian tidak akan berubah, kalian akan terus terbakar. Dan keberuntungan pun tidak akan berputar, kalian akan terblok, gitu. Keberuntungan kalian akan terblok. Jupiter juga di situ. Nah, Mars square dengan ketiga itu, Mars akan memerangi itu semua. Dan mereka itu semua, si Saturn, Pluto, dan siapa namanya, dan Jupiter, itu lagi di Capricorn. Capricorn itu di mana? Di bercat kalian, di rumah keempat, home and family, roots, akar, ya, akar. Jadi tradisi keluarga sampai ke anak-anak kalian, fondasi dan emosi, perasaan kalian sendiri, dan bagaimana kalian mengurus diri kalian sendiri. Ini gue ngeliatnya sebagai ikatan, ya, karmic relationship. Ini ikatan, ini yang memang menjadi masalah kalian sendiri, bondage kalian yang mengikat kalian, karma kalian, ya. Buat gue kali ini Dex ini tidak mengatakan ini soulmate, twin flame, blah, tapi karmic yang membakar diri kalian sendiri. Dan challenge-nya adalah yang kemudian akan berkibat, dampaknya adalah ke rumah ke-10 kalian, ya, yang mana di Saturn itu, rumahnya Saturn, rumah ke-10 kalian, yaitu rumah sosial status kalian dan karir. Kalian dapat Seven of Water. Seven of Water itu ilusi, opsi yang kelihatan, ilusi yang kelihatan seperti option, sehingga kesannya kalian bingung, ya. Padahal kalian cuma nggak tahu, kalian nggak bisa baca aja kenyataan, nggak bisa menerima kenyataan. Sorry,
maksud gue ini ilusi gitu. Kalian mau berpikir positif kayak gimana pun juga ya, dengan berharap opsi-opsi ini, ilusi-ilusi ini semua bisa beneran menjadi opsi kalian dan datang dengan sendirinya kalian, itu sangat halu ya. Ini energi Pisces yang akhirnya juga sebagai pelarian, escapism, pelarian dari segala sesuatu yang membakar kalian sendiri. Kalian larinya ke karir dan tindakan-tindakan kalian di sini ada reputasi, ada public image, ada tindakan-tindakan kalian, maskulinitas kalian, practicality kalian, bagaimana kalian secara praktek apa yang kalian lakukan, dan long term goals kalian, tentang struktur kalian, harapan kalian, dan di sini ada hubungan juga dengan seorang laki-laki yang penting dalam hidup kalian ya. Entah itu ayah, mertua, anak laki-laki, itu ini karma juga di sini, status kalian sendiri ya, yang menjadikan opsi dan ilusi itu sendiri yang membawa kalian menjadi suatu pelarian ke pekerjaan dan karir ya, kebalik karena kalian terbakar. Right? Rumah kedua kalian ya, yang mana adalah Scorpio. Rumah kedua kalian itu kalian dapat Seven of Pentacles ya. Scorpio itu ruler planetnya Pluto. Kalian lagi menunggu kapan mau transformasi untuk berubah. Istilah gini loh, kalian ingin menciptakan perubahan, kalian menantikan, kalian mengharapkan adanya perubahan di kehidupan kalian, tapi kalian nggak ingin berubah. Nah, sesuatu yang lucu kan, lucu sama kayak halu, ilusi. Di rumah kedua kalian, pendapatan, money, income, value, prioritas, ini kalian dalam penantian. Semua itu kalian masih halu. Lihat aja gambarnya, kalian cuma mandangin peri itu, fairy itu, peri itu yang nari-nari dengan fantasinya. Seakan-akan kalian menunggu, kalian nggak nunggu. Di sini kalau traditional deck Seven of Pentacles itu menunggu ya, atau mengobservasi tentang segala effort investasinya, upayanya yang selama ini sudah dia gunakan, itu worth nggak untuk dilanjutkan. Di kartu ini nggak berkata itu, nggak. Dia ilusi dengan waktunya. Dia berfantasi dengan dia menggunakan waktunya, hidupnya hanya berfantasi ria. Dan itu menunjukkan di value-nya dia, material possession ya. Challenge-nya adalah kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang kreativitas baru. Kalian ingin mengungkapkan siapa diri kalian gitu. Ini di rumah 8 kalian, yaitu merging, sex, intimacy, shared finance, partners resources, warisan, property. Kalian berfantasi tentang itu semua, entah itu seks, entah itu intimacy, entah itu cinta yang baru ya. Kalian hanya berfantasi ria, menghabiskan waktu kalian sendiri. Oke. Ini rumah Scorpio. Ini rumah Scorpio itu ruler planetnya Pluto. Jadi dimana kalian harusnya transformasi, tapi kalian malah berfantasi. Di rumah ketiga, yaitu dia planetnya Mercury, natural house-nya di sini. Dan ini Mercury itu tentang komunikasi, berpersepsi dan berwawasan,
berwawasan, berkomunikasi, berpikir dan berpersepsi ya. Berkomunikasi kepada tetangga, kepada saudara-saudara, dan juga tentang pengetahuan dan segala wawasan yang kalian selama ini pelajari dan pegang dari kecil sampai sekarang. Oke. Eh, Kalian dapat 8 of water. Kalian siap meninggalkan apapun itu yang memang sudah tidak berlaku lagi buat kalian. Challenge-nya adalah rumah ke-9 kalian, yaitu higher education, foreign, sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang beda dari biasanya, perbedaan budaya, latar belakang atau agama, tentang travel, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya. Di sini lihat dong, Walter dia siap berlayar. Kalian dapat 5 of air challenge-nya. Kalian diminta untuk memberikan batas-batas, memotong semua yang memang tidak bikin kalian sehat, yang menyakitkan kalian. Mengkomunikasikan dan mengatakan yang sebenarnya, dan ngekat apapun yang memang tidak selaras, satu frekuensi, satu energi dengan kalian. Challenge kalian 5 of Swords, itu energi Aquarius by the way. Oke. Ini rumah ketiga. Rumah keempat tadi kita udah bahas ya kan, tentang home and family, roots, yang mana energinya seperti ini Capricorn, right? Energinya Aquarius, kita baru saja ngelewatin 2 minggu lalu energinya Aquarius, full moon in Aquarius, artinya ada ending di rumah kelima itu ya. Romance, love affairs, kreativitas, fertilitas, apapun yang kalian ingin mulai, gatot. Dan bagaimana kalian mengekspresi diri kan juga hilang. Passionnya juga hilang, self expressionnya juga hilang. Entah itu terhadap si love affairs ya, romance. Intinya house kelima itu adalah house of fun, joy and pleasure. Jadi kalian kehilangan kesenangan kalian, intinya itu. Dan di sini kalian dapat King of Earth. King of Earth itu energinya Taurus, Hierophant. Karena kalian jadi kalian memutuskan apapun itu yang kalian putuskan, kalian kelarin ya, dengan energinya full moon di Aquarius itu. Yang kalian kelarkan itu, yang kalian biasa bersenang-senang itu, kalian putuskan untuk lebih fokus, lebih grounded ya, lebih napak, lebih dewasa untuk apapun, komitmen terhadap diri kalian sendiri ya. Kalian kelarin rasa kayak bersenang-senang itu, kalian kelarin itu energinya. Dan challenge-nya adalah di rumah ke-11 kalian, di House of Friendship, yang mana ada kesadaran bersosialisasi, ada keadilan sosial, ada harapan-harapan, networks, teknologi ya, messenger of air, teknologi, komunikasi. Kalian challenge, dampak dan ini adalah kalian harus mengkomunikasikan apapun itu yang kalian emang harus sudahi dalam bersenang-senang tadi. Memberikan penjelasan kalau gue lagi mau serius membangun fondasi gue gitu. Aquarius, Pisces. Oke. Di rumah ke-6 yaitu berdasarkan bercat kalian itu, di rumahnya Pisces, di situ di bercat kalian Pisces, Neptune di Pisces ya. Dan di rumah ke-6 itu adalah masalah kesehatan kalian, baik fisik, mental, dan jiwa. Dan bagaimana kalian menganalisa, bagaimana kalian berorganisasi, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian
dan bagaimana kalian memberikan pelayanan kepada orang lain. Energinya kalian Pluto, karma, transformasi. Dan ini energi di rumah ke-6 ini adalah kegiatan sehari-hari kalian, kebiasaan kalian yang kalian harus rubah semuanya. Challenge-nya di rumah ke-12 kalian yang harus kalian sudahi adalah energinya 8 of air. Kalian terjebak oleh pikiran-pikiran kalian sendiri, pengetahuan-pengetahuan dan kepercayaan kalian sendiri ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, healing, limiting beliefs ya, kepercayaan yang membatasi kalian sendiri, alam bawah sadar kalian, self sacrifice, closure. Kalian dapat 8 of air. Kalian merasa terjebak oleh pikiran-pikiran kalian sendiri dan tingkah laku kalian sendiri. Itu yang kalian harus sudah kelarin untuk mulai berubah. Perubahan itu. Kalian burnout di rumah ke-7 sudah kita bahas. Rumah ke-8 sex, merging, partnership, resources juga sudah kita bahas. Ya kan? Karena kali ini ingin memulai sesuatu yang baru, seks yang baru, intimasi yang baru ya kan, properti yang baru, whatever. Challenge kalian adalah berfantasi ria, bukan yang melakukan tindakan atau mengambil tindakan, enggak, kalian bermimpi gitu. Rumah ke-9 5 of Swords sudah, rumah ke-10 7 udah semua sih. Sekarang Goddess Guidance. Oh iya, Uranus ada di Taurus. Di rumah ke-8 sex, intimacy, merging ya, berbagi, entah itu finance, entah itu property, entah itu warisan, entah itu intimacy ya, misteri, occult di luar kuasa kita, passion yang baru. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang memang itu adalah kalian ingin mengekspresikan diri kalian, karena Uranus itu tentang authentic self, tentang jati diri kita sendiri. Kalian ingin memulai itu semua, tapi kalian juga terikat oleh ikatan-ikatan itu sendiri yang membuat kalian menjadi pemimpi. Dan Neptune di Pisces, kalian diminta untuk revaluasi semua apapun yang disebut dengan jati diri kalian, spiritual kalian, idealisme kalian, self sacrifice kalian untuk apa, pelayanan kalian terhadap orang lain, waktu kalian, hidup kalian itu untuk apa. Goddess Guidance, kalian dapat 2. 1 Freya, bold, unless your adventure side, take risk and be daring. Jadi kalian diminta untuk mengeluarkan sisi adventure, pengalaman kalian, sisi ingin berpetualang kalian, ambil resiko dan jadilah yang tega. Okay. Satu lagi, kalian dapat Eggshell, Medicine Woman. You are a channel for divine healing power. Kalian adalah channel untuk kuasa penyembuhan. Kalian punya kuasa, kalian punya kemampuan untuk menyembuhkan. Ya, nggak kebaca ya udah. Energi saya Universe Tarot, kalian dapat oneness is my true nature. Kita ini semua adalah satu dan itu adalah natural. My outer experiences are a reflections of my internal conditions. Semua pengalaman yang ada di yang tampak di luar ini adalah refleksi dari semua yang kalian alami ini.
itu adalah refleksi dari apapun kondisi dari dalam diri kalian. Oke Libra, semoga mencerahkan, membantu, dan berguna. Untuk sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu bonus asmara tentang love, lust, or karma. Oke, makasih ya.